dari speaker kita. Kemarin itu udah jadi update ya, Pak? Keren nih teman-teman. Speaker kita. Keluarga Bapak Tan Sulisén, Agency Director. Oke, itu teman-teman, please welcome Bapak Tan Sulisén atau dipanggilnya Bro Asen. Ya Bro. Halo Kak Fajar. Halo. Thank you. Halo pagi. Pagi Bro Asen, apa kabar? Luar biasa. Ya? Yes. Wah. Udah lama nih. Mau sapa dulu keren. ya, mau sapa bos-bos gua dulu di One Vision nih, ada. Ya, monggo Bro Asen. Chris, ada Ko Herman, ada Ko Henry, sama Ko Pendi Wongso ya yang kemarin sharing. Ya sering WhatsApp juga sama Koko, minta ilmunya sih sebenarnya. Waduh, nih hari ini gue sharing yang kedua kali nih di One Vision. Main kontak Ko Paulus, thank you lah Ko Paulus dan undang ya, dikasih kesempatan. Bro Fajar, sorry ya mintanya di talk show, soalnya nggak apa-apa, belum bikin materi apa-apa. Biar kita interaktifnya banyak yang tanya jawab juga. Ya. Gitu. Nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali, 5 kali, terus nggak apa-apa Bro. Kita pokoknya Bro Asen kan prestasinya luar biasa. Di sini bos-bos gue banyak soalnya. Guru-guru gue banyak di sini nih. Ko Wahidin lagi kan. Belajar banyak dari Ko Wahidin tuh kalau suhu kita banyak ya sini. Nah, iya, udah nggak salah ada One Vision mah. Oke, kalau gitu sebelumnya monggo Bro Asen perkenalan diri, latar belakangnya, terus biasanya tuh kalau di awal-awal itu kan joinnya join di Pru, terus kenapa tuh dari tahun tadi 2004, 2005 gitu, terus cepet banget nih langsung
Gitu Bro Asen. Sebenarnya udah pernah sharing sih di One Vision offline ya sekali. 2000 berapa ya? 2018 apa 2019 ya? Wah, Ke kantor belum One ada yang pernah Vision. dengar di sini. Belum pernah ada yang dengar. Orang gua kena Kopendi. Oke. Biasanya kalau stiker sharing makin sedih makin seru. Ya bener ya. Iya. Oke. Ayo, boleh. Mungkin gue lebih singkat aja kali kok ya. Nanti lebih banyak tanya jawab atau gue sharing gue ngapain sekarang. Terus bisnis Prudential ngapain sekarang, ya kan? Mungkin ya update kali ya. Oke. Karena harus sharing juga nih, kalau Paulus juga WhatsApp nih harus sharing dari latar belakang. Nah, latar Ya. belakang gue ya itu sebenarnya kemarin kalau Paulus nanya, lu sebelumnya kerja di mana atau pernah bisnis nggak pernah kok. Gue dari mahasiswa, pure mahasiswa. Karena 2000 background keluarga gue sebenarnya keluarga pengusaha, bokap gue pengusaha. Ya. Sorry ya, kok pakai gua lu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita emang di sini milenial semua kok. Di bawah 30 semua umurnya. Oh, ini. Saya di perbatasan awal milenial kok. Milenial 82, saya 84. Oke. Nah, sebenarnya background keluarga papa itu pengusaha kayu. Dari 94 dia buka pabrik dari sewa sampai dia beli di 2000 tahun 99 dia beli pabrik karena lagi orang kali krisis moneter itu malah bokap gua terbang gitu karena dolar tinggi kan karena bokap gua ekspor. Nah, cuman masanya bisnis itu nggak seindah di atas kertas ya kan. Akhirnya di 2003 itu mulai ada masalah. Masalahnya juga bukan karena bisnisnya, masalahnya faktor X. Ya kan karena papa saya pakai pinjaman. Intinya bisnisnya oke, cuman dari pinjaman itu bunga tahu tinggi dan ada faktor X itu, jadi bokap gue bangkrut. Nah, itu kisah gue bisa kenal Prudential karena gini, waktu bokap gue kan, maksudnya di keluarga itu banyak di pabrik itu banyak banyak saudara-saudara keponakan tuh kerja lah, sepupu cici koko sepupu kerja sama bokap. Nah, ada waktu bokap gua lagi bagus banget itu ada satu leader gua tuh datang kan cici sepupu kan. Itu deket sama gua. Dulu tinggal di rumah karena dia orang daerah tinggal di Jakarta tumpang di rumah. Gua sempat nanya dia, "Ci lu ngapain jalan asuransi?" Tahun 2000 tuh saya ngomong sama dia. 2000, sorry. Leader saya jadi agent itu 2001 2002 deh, aku lupa. Leader saya ya, Pak Hendra. Temennya Ko Henry, di ahli warga. Saya bilang sama dia, lu nggak salah sih jadi agen. Lu S1 ngapain jadi agen? Gue bilang, mending lu ikut bokap gue aja. Ya kan? Pasti kan oke lah, bokap gue pasti kan juga sayang sama lu juga, gue bilang. Ya kan? Terus dia tetap jalanin Prudential. Untung dia masih jalanin Prudential, bos. Kalau enggak, mungkin dia nggak ada juga di Prudential sekarang. Ya. Nah, sampai di 2004 itu bokap gue bangkrut. Gue lagi semester, berarti gue angkatan 2002, di Sakti, semester 4 ya. Semester 4 bokap gue bangkrut. Semester 4 bokap gue bangkrut. Gue cuti kuliah. Kan karena rumah itu waktu 2004 Oktober itu rumah gue disita. Tapi sebelum 2004 Oktober itu disita, cici sepupu gue datang, leader gue mau rekrut gue karena dia dengar gue cuti, nggak ngapa-ngapain. Dan sebenarnya dia bukan mau rekrut gue, dia mau rekrut cici gue, cici kandung. Udah lulus kuliah, udah kerja lah. Cuman karena gue nggak ngapa-ngapain, gue yang direkrut, suruh training, suruh jadi agen. Ikutan ya. Oke. Gue sempat nanya tuh di offline. Ada pertanyaan yang gue tanya nih ke leader gue sebelum. Jadi waktu itu biasa ya, leader biasa jelasin rekening Pak Ali ya. Di rumah saya dia jelasin di meja makan, dia jelasin rekening Pak Ali. Ya orang-orang anak mahasiswa teman-teman 2004 nggak ngerti asuransi, ya kan? Dan notabene-nya agak nggak suka sama asuransi saya basicnya. Karena di 2004 ke bawah, saya nggak lihat agent-agent kayak Prudential keren-keren, terus muda-muda. Karena di tahun 90-an 8 sampai 2000 itu rata-rata kalau nggak ibu-ibu, sorry ya, om-om atau tante-tante jualnya maksa, terus bawa map. Itu 2004. Di benak saya itu seperti itu kita pikirnya. Ya kan, aduh nggak banget tuh jadi agen deh. Cuman saat itu karena apalagi dulu papa punya perusahaan kan ya, notabene ya
kita sebagai anak pasti akan terusin perusahaan itu kan. Cuma ternyata pada saat bangkrut itu kacamata berubah, Bos. Iya. Kacamatanya jadi, aduh, yang penting gue bisa cari makan deh. Yang penting bisa bantu keluarga. Setidaknya gue nggak ngusahain orang tua, gue bisa kasih makan. Bahkan gue bisa kasih makan bokap nyokap kalau bisa. Gue cuma mikir gitu aja. Kalau emang gue berguna gitu kan. Nah, gue kuliahnya IT. Ya, tapi memang basically dari kecil gue suka dagang memang. Gue nggak kepikir jadi karyawan jujur. Bokap gue nggak pernah mindsetin gue dari kecil itu jadi lu lulus kuliah lu kerja sama orang nggak. Dia lu harus buka usaha atau lu terusin usaha bokap. Nah itu yang peninggalan dia yang paling penting buat gue sampai hari ini. Nah saat itu gue nanya sama dia, udah jelasin rekening AB, sebenarnya nggak masuk sih presentasinya. Cuman intinya dapat duit kan? Ya saya bilang ini halal nggak sih? Aku cuma nanya gitu ke dia. Sampai dia sampai diam 5 detik. Ini halal lah, orang kita kerja kok. Oh ya udah, gue training deh. Nah gue datang training, gue 2004 itu udah training teman-teman. Di 2004 bulan Oktober itu udah mulai training ke kantor. Kode kenapa 2005? Sebenarnya udah prospek. Cuman jadi agennya 2005 tuh kalau dulu di 2004 kan belum ada AJI, belum ada Fastat segala macem. Jadi agen closing baru bikin kode agent. Jadi kita bisa nih submit cash tanpa kode agen dulu. Jadi kode agennya 00, karena kan pakai masih kertas. Jadi ditulis. Mungkin senior gue pasti tahu. Jadi kita cuma tulis 000 sekian gitu, udah submit. Nanti pakai bolpen aja, dapat kode agen berapa tinggal submit. Isut dapat komisi. Nah, yang mau diceritain kan perjuangannya teman-teman ya. Jadi agen kan. Nah, saya background-nya mahasiswa, keluarga pengusaha. Pengusaha bangkrut ya, bukan pengusaha sukses ya. Kalau pengusaha sukses biasanya ada powernya gitu loh teman-teman. Omongannya didengar, ya kan. Bokap ngomong A, semua A ikut ya. Tapi kalau orang bangkrut, apalagi anaknya yang jalanin, jangankan belum ngomong kita telepon aja nggak diangkat, bener nggak? Ya. Telepon saudara, telepon teman bokap, telepon teman, kadang mereka takut. Kita mau pinjam. Wah, lu telepon, iya. Antara mau numpang atau mau minjem duit nih. Ya karena gue memang waktu itu 2004 Oktober benar-benar rumah disita, mobil keluarga, mobil pribadi buat kuliah semua disita, semua diambil bos. Sampai kalau diambil doang nggak apa-apa ya, tapi rumah gue di tembok itu, rumah gue 2 di tembok itu di stikerin, dicat rumah ini dalam pengawasan bank apa gitu. Nah yang kerennya 2 rumah itu banknya beda, jadi ya makin ya kadang ya, tapi buat gue itu udah nggak malu lah, namanya kita bokap gue bangkrut ya udahlah, emang harus diambil. Yang penting gue bisa cari duit, cari kerja lagi, gue usaha, gue bangkit lagi, gue pikir gitu doang. Waktu itu masih muda kan. Ya sekarang juga sama pikirannya. Nah, gue mulai training, gue kebetulan kita beda turunan. Gue di Victory lantai 25 dulu, Menara Tamrin. Jadi gue jadi agent. Training dulu yang ngajar masih senior juga, kayak senior di sini dah. Ya kan, yang ngajar training dulu Pak Timotius, Bu Linda Wijaya yang kemarin top AD juga. Ya gue training, gue dengerin, belajar, tapi tetap bos nggak ngerti. Namanya agent masih muda, berarti umur gue baru umur 20 ya. 24. Yeah. Dan waktu itu tantangannya susah. Gue jadi agen itu, gue kayak manusia langka di kantor. Kenapa? Karena nggak ada yang seumuran gue. Masih paling muda ya bro ya? Iya. Iya, mungkin dikira anaknya si ini gitu loh. Anaknya siapa gitu. Ikut aja. Jadi kayak ini mah. Iya, ngikut aja. Disuruh paksa training aja. Karena di rata-rata yang temen sekelas gitu, misalnya satu training bisa 10 orang, rata-rata 30 ke atas. Dan gue umur 20. Kayak bukan nggak dianggap ya, jadi mereka tuh aneh lihat gua di kantor. Ya, ini bisa anak muda umur segini jadi agen, ya kan? Aku nggak tahu ya kalau di kantor lain ya, tapi kalau di Victory saat itu, leader gua aja waktu itu udah umur 30-an, ya kan?
atau cici sepupu udah 30-an. Tapi umur 20 tuh langka banget. Ya, langka banget di Beda kantor sama gue tuh sekarang langka. ya. Barang langka deh pokoknya. Ya kan. Jadi ya tapi gue tutup kacamata kuda aja, ya training aja, belajar aja. Nah, singkat kata gue training, gue ikutin tuh dulu modul dulu biasa namanya NAT ya, sekarang kan udah keren ya namanya business opportunity ya kan, terus ada ngomong how build your business gitu. Dulu nggak ada, dulu NAT 1, NAT 2, NAT 3, NAT 4 sampai NAT 8 kalau nggak salah. Ya kan, terus ada kelas handling objection, nah itu standar lah ya. Cuman sekarang udah keren diganti-ganti namanya biar milenial. Nah, gue udah training dengan umur segitu nggak punya koneksi, keluarga juga namanya jelek karena bangkrut. Kalau orang bangkrut kenapa jelek? Karena banyak utang, teman-teman. Ya. Nggak tahu orang nggak punya utang aja. Kadang orang telepon tiba-tiba nggak nyapa, itu aja orang mikirnya udah 50-50, apalagi ada bokapnya bangkrut. Ya kan, ini anak orang susah ya kan. Nah, itu jadi ada barrier, ada jarak. Ya. Nah, sebenarnya start gue di Prudential tuh nggak gampang, teman-teman. Kenapa nggak gampang? Udah bokap gue bangkrut, gue juga masih muda, nggak punya pengalaman, nggak punya koneksi. Kakak sepupu gue itu dari keluarga bokap, ya kan. Itu udah Prudential sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, gue no hope sebenarnya di asuransi. Pokoknya bad lah, nggak. Kalau dihitung statistik tuh, dulu 2008-2009 kalau jadi agent tuh ada lembaran apa? Lembaran angka minimum nih, ada kuesionernya, ingat nggak? Yang dulu masih rekrut pakai kertas, itu ada penilaian agent tuh. Kalau agentnya di bawah 6, pikir-pikir kalau mau direkrut 60, di bawah 60. Nah dulu saya 2009 pernah saya isi tuh saya. Angka saya tuh saya nggak layak untuk direkrut kalau saat 2004. Kenapa? Yang paling berat gini, gue jadi agent nih, harapan gue ring 1 kan. Nah ring 1 itu kan dari keluarga bokap, dari keluarga nyokap, ya kan. Di keluarga bokap gue itu ada cici sepupu gue. Sepupu-sepupu yang gue deket itu udah closing sama dia semua. Iya dong, karena kan dia udah jadi agent dari 2001, udah 3 tahun jadi agen. Dari keluarga nyokap itu lebih serem lagi. Di keluarga nyokap gue itu ada 2 orang, perusahaan hijau, ya itu jadi agent dari 96. 2 orang ini kakak sepupu gue dari perusahaan hijau. Yang satu sampai sekarang masih di kesebut deh namanya di perusahaan hijau, ya. Yang satu lagi itu top banget di perusahaan hijau. Sekarang jadi CEO-nya. Itu saudara gue, kakak sepupu. Bukan kakak sepupu punya suami lah, ya sepupu lah masih, ya. Jadi pengganti Pak Rusli Chan nih di perusahaan negara itu saudara gue. Itu 2004. Sekarang nih sering muncul di Metro TV. Itu masih saudara. Jadi gue udah bikin peta, udah training 8 NAT. Waduh, gue hopeless juga ya jadi agent ya. Keluarga bokap begini, keluarga nyokap lebih parah, nggak ada yang bisa disentuh. Ya kan, terus gue masih kemana ya kan? Jadi agen. Terus waktu itu belum leader gue belum coaching lah. Yang coaching gue itu dulu Pak Dodi Nelwan. Jadi gue kalau di urutan struktur AD gue cucu lah ya. Jadi Pak Dodi yang BOP, Pak Dodi yang jelasin. Cuman saat itu nggak nangkep, bener-bener nggak nangkep karena ya memang cuma pikiran cari duit, yang penting duitnya halal gitu aja. Nah singkat kata udah training mah sebulan selesai, teman-teman. Training sebulan selesai, gue rajin, gak ada kerjaan, kuliah cuti, ya udah datang aja training, anggap aja kuliah kan, datang, cuman nggak tahu mau kemana dan mau nawarin siapa, ya dan terus disuruh role play sama leader gue, di kantor gue training, yang dimarahin itu cuman gue kayaknya, kenapa? Karena leader gue kakak sepupu gue, salah dikit dimarahin, suara kecil dimarahin, salah ngomong nih malahin ya. Terus agent-agent lain nggak ada yang marahin, cuma gue doang gue kan. Ya karena cici sepupu yang ngajarin kan. Ya karena dia mau kita bagus ya kan. Iya, bagus. Mau kita good lah. Ya kan. Ya udah singkat cerita, gue training. Udah training gue bingung mau kemana. Kan gue udah petain kan, saudara begini, kanan, saudara kiri begini, kiri ya kan. Ya paling gue ke temen deh, coba deh ke temen. Nah, teman-teman gue itu 2004
pada belum lulus kuliah, kan masih seangkatan gue juga, belum kerja, mau nawarin siapa, ya kan? Terus 2000, tapi gue coba ke teman kuliah. Oh, ya udah gue nggak mati akal, gue ke teman kuliah. Teman kuliah yang gue cari yang orang-orang daerah, datang kan mereka biasanya dapat uangnya lebih tuh, ya kan? Dapat uang kos bisa sisi. Nah, gue coba di situ. Nah, teman dekat gue coba prospek. Begitu gue prospek, teman kuliah gue, dia udah closing duluan sama orang lain. Ya, 500.000 teman-teman. Ya, gila, gue telat sedikit doang. Telat sedikit udah ambil orang. Teman deket nih, teman deket di kampus. Dia orang dari Pontianak, saya prospek, udah closing 500.000. Oh, berarti bener nih, bisa nih teman-teman kuliah. Ya kan? Nah, cuman dari berjalan waktu 2005, jadi kakak sepupu saya juga, itu kan adik leader saya itu buka toko, teman-teman. Nah, saya sempet jadinya bantuin dia jualan memory card. Memory card, kalau teman-teman tahu merek Vigen, itu 2005 itu booming. Booming banget itu. Nah, itu saya sempat jualan. Iya, saya jualan itu teman-teman sambil cari makan ya kan, sambil ya pokoknya apapun gue jalanin lah. Gue palu gak ada. Cuman saat itu yang paling top gue jualannya itu jualan apa? Vigen. Karena dulu memory card tuh 32 mega, bukan giga ya. 32 mega, 64, 128 itu mahal banget teman-teman, ratusan ribu. Buat handphone Nokia 6600 kalau teman-teman tahu. Yeah. Ya. Itu satu memory card saya bisa untung 100.000, 200.000 teman-teman. Wah, ini lebih gampang dari jual asuransi ya kan. Ya. Nah, saya jalanin itu, tapi Prudential saya nggak tinggalin. Saya tetap jualan. Kalau teman-teman tahu, kan saya 2005 dapat kode agen. Tahu nggak saya closingnya dari mana, Bro Fajar? Closingnya dari mana tuh? Teman-teman Saya di Maret itu saya closing. Teman saya yang tadi saya prospek udah closing sama orang, dia yang prospekin teman-temannya. Dia telepon saya. Referensi ya? Ada temen gue sebenarnya bukan referensi sih ya. Kalau referensi udah terlalu keren sih. Ini kasihan sama gue sebelumnya. Dia bilang gini, Sen, ini gue iseng nih nawarin teman kos gue. Dia mau nih punya polis kayak gue. Lu datang dong. Ya udah, terus dikasih datanya udah. Dikasih data, nama, KTP udah dikasih. Ya gue datang tinggal bikin ilustrasi dong teman-teman. Dulu kan pakai komputer nih, harus print ya kan. Gue udah bikin, udah datang bawa 300.000. Datang, malah teman gue yang jelasin, bukan gue yang jelasin. Closing teman-teman hari itu closing perdana saya. Ya closing perdana. Terus cici saya kan udah kerja. Cici saya juga tawarin teman-temannya. Saya closing bulan Maret itu 300.000 sama 400.000. Yang 400.000 itu bertahan belasan tahun, tapi udah surrender. Yang 300.000 itu hanya bertahan nggak ada setahun teman-teman, udah lapse. Nah itu perjuangan saya di Prudential. Nah, kenapa saya bisa balik ke Prudential? Sebenarnya di 2005 itu saya juga hopeless teman-teman. Ya, nggak apa-apa ya bro ya. Maksudnya gue ajak pola pikirnya begini. Waktu itu hopeless gini karena pertama mindsetnya belum dapat, pola pikirnya belum dapat, dan gue merasa kadang mengasihani diri sendiri. Terus gue menemukan bahwa ada pekerjaan lain lebih mudah dan saat itu lagi booming jual Vigen. Cuman leader gue kontak terus, ya kan sampai 2005 itu gue nggak anggap Prudential lah kasarnya. Cuman tapi saat itu gue tutup lumayan prestasinya belasan juta API lah. Sebulan bisa sampai dapat 500.000 lah dari Prudential. Kayaknya sampai 20 juta deh, gue lupa 2005. Ya itu 4 apa 5 case itu semua pemberian. Ya, saya nggak prospek, saya nggak presentasi. Saya ada satu saya presentasi nggak closing, ada. Jadi teman juga nyariin buat saya. Saya tinggal datang, saya presentasi, tapi nggak closing. Waktu itu sales mobil saya prospek di Gajah Mada. Nggak closing, saya tahu kenapa. Karena saya udah lupa, nggak training, jelasinnya nggak benar, suaranya kecil, orangnya nggak ambil. Itu 2005. Jadi saya coba closing 4 atau 5 case, saya lupa. Itu pelajaran. Makanya saya langsung ingat leader saya, memang gue harus dimarahin biar gue jualannya bener, ya kan. Nah, 2005 gue tutup begitu aja, tapi gue fokus jual Vigen. Ya dari Vigen itu lumayan lah, 1 bulan bisa dapat 1-2 juta, ya kan. Walaupun tanpa modal, ya koko saya support lah, saya tinggal jualan, komisi buat saya gitu. Nah, di 2006 lah, di 2006 awal itu sebenarnya 2006 itu ada kick off teman-teman.
saya kick off dulu kick off-nya keren karena dulu agentnya belum banyak ya. Maksudnya belum sebanyak sekarang. 2006 itu saya ingat saya kick off itu di Hotel Mulia. Habis kick off, saya ditelepon leader diajak kick off sama leader saya, lu ikut kick off nih, gue udah tiket, lu datang ya. Karena saya agent pertamanya dia, ya. Kadang leader saya juga nggak enak sama dia karena saya agent pertama dia dan agent satu-satunya dia saat itu. Saya diajak ke Hotel Mulia. Nah, buat saya bahagia. Kenapa? Karena kick off di situ habis kick off makan all you can eat. Dan makanannya lumayan enak di Hotel Mulia. Ya saya datang ya kan, dipancing begitu saya datang kan. Nah, namanya orang susah ya kan, lagi susah dikasih makan enak mah datang. Bukan nasi hokben lo ya. Makan di Hotel Mulia saya tahu. Saya datang, saya makan, habis makan yes lah ya. Ada semangat dikit. Oh, Prudential bagus ya udah. Saya coba lagi jalanin teman-teman di 2006. Nah, kebetulan yang beda gini, 2006 habis kick off saya pulang. Saya pulang itu dalam walaupun keadaan susah nih, maksudnya kuliah lagi cuti yang enggak, saya kuliah lagi itu mama saya utang sama saudara saya buat saya kuliah. Ya kan, bayarin kuliah saya. Ya, saya dibayar mama saya utang sama ibu saya buat kuliah. Dulu di Trisakti itu satu semester 6 juta, teman-teman. Jadi satu semester mama saya utang 6 juta buat satu semester di Trisakti. Nah, saya itu Januari awal deh. Nah, saya pulang, saya cerita ke di kondisi susah saya udah punya pacar, teman-teman. Untung laku ya, maksudnya udah susah ya kan, ya ada yang mau gitu loh. Saya punya pacar. Terus saya cerita dong, gue tadi ke kick off, ini kayaknya lumayan deh Prudential, mau jalanin nggak ya? Pacar saya bilang, ada koko sepupu dia, punya anak baru lahiran, rumah di Pik, lumayan loh, orangnya lumayan, kerjanya lumayan bagus. Kita prospek aja mau nggak? Ya, langsung radarnya tuh bro ya. Coba, saya langsung jalan dong ya kan. Ajar. Nah, waktu itu saya ingat banget tanggalnya karena gini, tanggal 6 Juni, jadi lupa nih. Kurang lebih kalau nggak tanggal 6, tanggal 7, kalau nggak tanggal 6, tanggal 7 Januari, teman-teman. Saya pergi prospek sama pacar saya pinjam motor sama kakak sepupu saya yang vegan. Saya naik motor, teman-teman. Naik motor dari Grogol, saya ngekos di Grogol. Saya mau ke Pik saat itu. Udah bawa kue dong, bawa makanan lah buat saudara ya kan. Datang di jalan, tiba-tiba handphone saya bunyi. Ternyata papa saya koma, teman-teman. Lagi di jalan di Grogol, sebelum sampai Emporium, mama saya telepon, nangis-nangis, papa sakit, papa kok tiba-tiba nggak gerak, papa koma. Nah, papa saya koma kenapa gini? Karena papa saya gini, kalau teman-teman sering dengar, orang kalau bangkrut meninggal, itu benar teman-teman. Ya, papa saya cerita gini, papa saya meninggal bangkrut 2004 Oktober. Iya, laki-laki ya, itu egonya kan tinggi, terus terang. Ya, pride-nya juga ada. Dia ngerasa gagal, ya. Dan saya bisa ngerti perasaan papa saya. Dia dari semuanya ada sampai nggak punya apa-apa, itu dia ngerasain kayaknya. Dan dia ada sakit-sakit sedikit, dia suka minum obat sendiri, teman-teman. Ya kan, karena saya anak 3, bapak saya anaknya 3, saya paling kecil. Papa saya nggak berani ngomong kalau dia sakit, ya kan? Karena emang nggak ngomong pun kita juga nggak ada duit ya kan buat kasih dia obat kan ke dokter. Jadi papa saya minum obat sendiri, ya kan? Belum ada googling, dia minum obat sendiri. Dokter dulu dia ada dokter langganan, jadi dia nggak ke dokter, dia beli obatnya aja minum. Nah, ternyata papa saya kenapa koma? Karena dia kena pankreatitis, jadi ada batu di pankreas. Jadi di pankreas itu isinya batu semua, udah kayak marmer gitu loh, full. Jadi tanggal 7 Januari itu akhirnya saya nggak jadi prospek, saya putar balik, saya ke rumah. Jadi kita bangkrut, papa saya ditampung di rumah saudara. Saya ke rumah saudara saya panggil ambulan, teman-teman. Saya naik ambulan ngantar papa saya ke rumah sakit. Dan saat itu walaupun nggak ada duit, dulu belum ada BPJS juga, ya bawa dulu situ ke rumah sakit. Dulu ya. Iya. Dan di ATM saya cuma ada 1 juta, teman-teman, karena kan dapat duit buat biaya hidup sendiri kan.
Nah, sampai tanggal 10 Januari akhirnya papa saya meninggal. Papa saya meninggal di 10 Januari. Jadi kalau orang pengusaha bangkrut itu 2-3 tahun itu berat buat dia, ya kadang lewat. Ya karena beban pikiran itu bikin dia nggak sehat. Karena pikirannya udah nggak sehat, ya kan. Nah itu jadi bapak saya. Nah udah kayak gitu, saya nggak jadi prospek dong. Saya nggak jadi prospek, belum. Tapi ya saudaranya ngerti lah ya, karena kan kita ada kedukaan kan. Nah terus saya sibuk nih ngurusin papa saya. Saya sibuk ngurusin papa saya sampai akte kematian segala macem. Nah teman-teman, satu yang teman-teman perlu tahu, waktu papa saya Buddhis ya, itu kan mau dikremasi kan. Tahu nggak waktu saat kita mau kremasi, kan saya kremasi di Dadap, di Ambukan bawa ambulan dong dari rumah duka ke Dadap dong. Begitu masuk gerbang, tahu nggak saya ketemu siapa teman-teman? Begitu gerbang dibuka, udah ada orang di dalam yang nungguin. Tahu nggak siapa teman-teman? Bisa tebak nggak? Bukan dong, leader mah udah tahu kan. Ini orangnya nggak disangka-sangka, udah standby di dalam rumah duka. No, coba Bro Fajar, bisa nggak jawab? Kalau bisa, boleh nanya apa aja deh. Bisa dapat jackpot nih. Dapat jackpot deh. Tuh, yang bisa nebak tuh. Siapa yo? Saya kan kira-kira yang tiba-tiba sudah ada. Oke. Kalau benar ya, Bro Fajar kasih voucher 200.000. Siap. Begitu saya buka nih, ya, itu ada bagian kredit dari bank. Padahal kita nggak kasih tahu loh, papa saya meninggal. Ya, jadi bagian kayak apa ya? Kayak mediasi kalau yang hutang itu, yang apa ya? Jadi masuk ke divisi itu gitu loh. Penyitaan, bagian penyitaan. Bukan debt collector dia. Gila, saya bilang ini hidup ini kejam sekali ya. Padahal papa saya ketika dia bangkrut udah nggak kontak itu bank gitu loh, udah kabur aja, ya kan, dicari juga nggak bisa, ya kan. Tapi begitu papa saya meninggal, mereka bisa tahu loh, dan mereka udah nungguin, mereka nggak datang ke rumah duka, tapi mereka datang ke tempat kremasi loh. Gila ya, maksudnya gila, hidup itu kejam sekali ya. Saya pun kaget gitu loh. Saya pikir kan setelah ini beres, kita baru lapor lah ke bank kan, kita sebagai ahli waris baru lapor. Ini enggak, mereka pun tahu sendiri, udah standby di situ. Ya, itulah hidup teman-teman. Nah, singkat kata saya selesai. Ini saya persingkat ya, Bro ya, biar masuk ke prudential ya. Ya. Nah, ini jadi kepanjangan nostalgia. Nggak apa-apa, Bro. Saya ke situ, waktunya panjang kok. Udah beres, saya ngurusin akte kematian, semua surat papa saya sudah beres, ya kan. Mau jalanin prudential lagi dong, mau coba dong prospek. Lagi di prospek mau ke PIK, ya, tiba-tiba dari leher kepala itu sakit banget kepala saya teman-teman, sama pacar saya. Akhirnya saya nggak kuat lagi, saya putar balik, saya pulang ke kos. Saya telepon mama saya telepon kakak saya, gua nggak enak badan, gua sakit, nggak enak, pusingnya tuh berat banget kepala. Ternyata gua kena DBD, ya kan. Waduh, pusing juga. Papa meninggal, gua harus sakit lagi, masuk rumah sakit. Udah masuk rumah sakit nggak ada duit kan. Nah, teman-teman, saya mau cerita gini. Teman-teman di sini pernah masuk rumah sakit kelas 3 nggak? Ada yang pernah masuk rumah sakit rawat inap kelas 3. Dan rumah sakitnya kelas 3-nya bukan yang rumah sakit kayak di Mitra ya, Mitra Keluarga atau Gading Fluid, bukan loh. Rumah sakitnya rumah sakit kelas 3 yang di Usada, tahu Usada? Teman-teman tahu Usada? Tapi Usadanya itu bukan yang gedung baru ya teman-teman ya. Usadanya gedung lama. Ya. Itu sekamar kelas 3 biasa berapa orang, Bro? Kelas 3 bisa 3 sampai 5 orang. 5 orang ya. Gua saat itu 8 orang. Oh. Waktu itu ditempatkan di kamar 8 orang, full teman-teman di Usada. Dan kenapa saya ditaruh di depan jendela, teman-teman. Dan jendela itu nggak ada teralis, gede banget, saya di lantai 4. Saya masih ingat saya di lantai 4, itu teralis nggak ada, jendelanya gede banget. Saya mau kulkas 3 pintu pun bisa dilempar.
Ya saya sempat berpikir lagi udah sakit tiduran nggak ada duit. Kok kenapa ada jendela di situ? Apakah ini gue masih bunuh diri? Gue pikir. Kayaknya hidup nggak Baru sesedih mau itu juga ngomong. ya kan. Iya kan. Nah, Menjadi cuman memang Superman. dari kasur pada saat itu terlintas teman-teman di saat itu terlintas kan dari kasur ke jendela itu ada jarak satu kasur. Pas saya lihat jendela itu ya saya lihat di bawah ada mama saya lagi nungguin, lagi tiduran. Ya itu sirna lah. Tapi saya bisa berpikir kenapa kalau orang stres itu bisa bunuh diri kalau jalan singkat. Ya karena ada kesempatan juga, ada tempat dan kejadian rekanya tuh udah disiapin kayaknya. Ya kan? Nah kayak gitu itu jok aja ya. Nah singkat cerita ke Prudential-nya saya beres, udah seger. Nah nanti saya cerita deh ada. Oke gini aja. Waktu saya sakit itu ada saudara yang datang teman-teman. Thanks God. Ada saudara yang datang ngasih duit teman-teman buat saya di rumah sakit. Ya mungkin sakit ibanya ya dan mungkin ini juga karena hubungan papa saya dekat sama dia. Waktu itu habis 4 jutaan, ya emang dia nggak ngasih semua tapi itu sangat membantu lah buat keluarga saya dan saat itu saya belum punya asuransi teman-teman 2006. Agen asuransi belum punya asuransi. Ya kan. Ya itu. Nah, tapi di Januari 2006 itu memang juga belum ada PRUHS teman-teman. Baru ada PRUMED. PRUHS itu ada di bulan Juli 2006. Iya, sejarahnya saya tahu. Juni 2006 lah. Baru ada PRUHS tuh. Nah, singkat kata, udah saya keluar dari rumah sakit, saya kuliah lagi teman-teman. Saya prospek juga sih. Akhirnya yang sudah dipik closing teman-teman. Dan itu closingnya lumayan 2 juta sebulan buat anaknya. Dan itu, waduh kayaknya berasa indah banget. Cuman saya di saat itu juga yang vegan ini saya lagi berkembang juga teman-teman. Tetap jalan ya berarti ya yang vegan ya. Karena kan saudara koko sepupu saya support saya bikin pameran. Setiap pameran itu 3 hari saya bisa dapat 5 juta teman-teman cash. Wah hidup tuh indah banget teman-teman, anak kuliahan bisa terima 5 juta. Iya kan. Bro Fajar, gue dari tadi suara gue jelas kan ya, nggak putus kan ya? Jelas. Ya, kalau nggak jelas nanti. Oke, sip. Oke. Nah, waktu itu API gue lumayan teman-teman, udah kurang lebih 40 jutaan lah di 2006. Itu karena referensi pacar saya juga. Iya. Ya, closingin saudara-saudara dia. Dan saya nggak closingin, teman saya pun nggak ada, saya nggak closingin. Nah, titik balik saya di Prudential di sini teman-teman. Leader saya telepon, Sen ada acara nih Prudential di Anyer di Marbella, Sol Elite Marbella. Ada 2.000 agent loh kumpul di sana. Ya kan, lu ikut ya? Saya tanya dia, bayar nggak? Kalau bayar nggak mau, gue bilang. Dia bilang bayar, tapi gampang deh, itu potong komisi kok. Kan dia tahu kan komisi saya berapa kan? Komisi saya berarti udah sejutaan kan? Kamu kan komisi lu cukup. Gue pikir-pikir boleh juga ya. Potong 3 kali, gue udah lama nih ngasih Olit Marbella. Dulu mau bokap sering, ya kan. Ya, hitung-hitung jalan-jalan lah gue pikir. Ya kan. Nah, gue lupa tanggalnya. Saat itu, seminggu sebelum acara, di Sol Elite Marbella, leader gue telepon lagi. Sen, tanggal segini ya. Aduh, Ci, gue nggak bisa. Kayaknya gue nggak datang, gue bilang. Karena gue ada event pameran. Dan ini nggak boleh tolak. Karena gue dapat gotel. Dan 3 hari gue bilang gitu ke leader gue. Dan leader gue udah cepet pun aja menarik. Kan. Iya. Nah, tapi emang udah rencana Tuhan juga, teman-teman. Di 2006 itu ada tsunami. Udah deket-deket mau acara di ADS itu. Ada Desember tsunami, berarti ya? 26 Desember. Bukan. Di pertengahan tahun, saya lupa. Di mana ya tsunami-nya 2006 ya? Leader saya telepon, kan ini diundur. Diundur tanggal sekian. Ya kan? Lu bisa ya? Ya kalau nggak ada acara bisa lah, gue bilang gitu. Kok bisa pas begitu ya kan? Pas gue nggak bisa, itu acara ADS bisa mundur. Apakah Prudential menyorot gua ya? Enggak juga, pede amat kan. Lebay banget. Ternyata 2006 gue lupa deh, ada tsunami di mana gitu, saya lupa. Oh, oke. Akhirnya diundur. Jadinya Juli apa Agustus gitu, saya berangkat. Nah, kan kumpulnya di Parkir Timur Senayan teman-teman. Saya datang naik bus, leader saya nunggu di situ satu bus karena kan nggak punya mobil ya kan saya. Nah teman saya di 2004 itu saya punya agent satu teman-teman.
Nah, saya ajak teman saya, junior saya, setahun di bawah saya, berarti umur dia tahun 85, saya ajak, malah dia bersinar teman-teman, dia ikut juga acara itu. API dia udah hampir 100. Nah, saya sama dia tuh, saya nggak ada nama lah di kantor. Dia tuh terkenal banget di kantor. Muda, API dia 100 juta, itu udah keren banget dia waktu itu. Wah. Agent saya. Nah, saya berdua ke parkir Timur Senayan di bus. Terus saya bilang ke leader saya bilang, Ci, gini deh, kalau misalnya acara ADS ini, dia Elite Marbella, nggak bisa berubah pandangan gua tentang Prudential, lu jangan cari gua lagi ya. Oke. Ya karena gua mau jalanin game. Lanjut apa enggak? Gitu kan. Iya, karena leader gua nelfon dulu. Kayaknya gua mulai annoying juga, terganggu juga. Dan gua kayaknya, ini bukan passion gua lah di asuransi. Terus kayaknya di asuransi gua susah jalannya. Gua pikir begitu saat itu. Ya kan? Tapi gua orangnya cengli, bro. Gua bilang sama leader gua, tapi kalau acara ini bisa ngerubah pandangan gua, ya. Kalau acara ADS ini bisa ngerubah pandangan gua, lu nggak usah cari gua yang cari lu. Oke. Gua bilang gitu sama dia. Kurang ajar nggak? Jangan jadi agent kayak gua ya. Gua kurang ajar sih. Apa gitu cici sepupu. Gua bisa diludahin sama dia. Ya. Semangatnya bro tapi. Oke dong. Nah, gua gituin, leader gua mukanya asem ya kan. Laki bini tuh mukanya asem banget ya kan. Udah nggak enak dah. Kalau Hendy tau lah, dia kan temennya leader gua. Ya. Gua di bus jalan. Begitu sampai di Elite Marbella, saya lihat beberapa leader teman-teman. Kok nggak seperti gue pikirkan ya, agent-agent asuransi di Prudential. Ini masih muda, keren, mobilnya pun bagus. Terus saya lihat tuh banyak yang seperti itu. Wah, kayaknya bagus nih acara. Nah, 3 hari 2 malam saya ikut acara itu. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Saya ikutin teman-teman. Kadang tidur pun kurang. Sampai wasir saya kamu teman-teman. Saya duduk lama kan dengerin ya kan. Jadi training tuh sampai jam 9. Cuman habis itu ngumpul lagi sama grup. Saya ikutin, saya dengerin Pak Dodi, saya dengerin segala macam ya. Nah, sampai 3 hari 2 malam itu siang kita pulang lah ke Jakarta ya kan. Itu saya juga udah senyum-senyum aja. Ya kan. Di bus saya bilang sama dia, Ci, kok gua coba deh jalanin Prudential. Iya kan. Nah, yang gantian teman-teman, jadi saya asem, muka mereka jadi jual mahal jadinya leader saya, ya kan. Ya udah deh, lu abis pulang berapa hari ke kantor deh, kita ketemu deh, kita bahas deh, lu bisa nggak jadi agen? Waduh, di challenge langsung ya. Iya. Mana nih yang jadi agent nih? Ya soalnya udah durhaka, ngelunjak, nggak ada duit, belagu lagi ya kan. Terus nggak ada, bukan siapa-siapa lagi kan, udah mau ditolong pun masih nggak tahu diri ya kan, dasarnya gitu. Balik, nah yang hebat begini teman-teman, ketika mindset kita berubah, ketika pandangan kita sudah berubah, kita sudah klik sama Prudential, karena saya klik teman-teman, saya klik di situ. Di situ ada momen di mana saya flashback keluarga saya flashback hidup saya, dan saya menemukan jati diri saya di situ teman-teman, tentang Prudential ya. Ini kerennya gitu. Tapi benar, saya nggak munafik, saya nggak lebih-lebihin. Soalnya gini, di bus itu saya udah cacing kepanasan. Sampai di kos itu, sampai di Senayan itu jam 1, jam 2 siang. Saya pulang ke rumah, saya naik ojek, saya pulang ke rumah, saya pulang ke kos di Grogol. Kan nggak ngapa-ngapain. Itu saya kayak cacing kepanasan teman-teman. Kayak dapat apa ya kasarnya ya? Kayak rohnya Prudential tuh masuk ke badan gitu. Bahwa gue tuh jadi agen asuransi, gue jadi agen asuransi. Gue diem tuh nggak bisa diem, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa diem deh. Aduh, kayaknya gue kayak ada penyesalan. Kenapa gue nggak jalanin dari 2004? Kenapa gue nggak seriusin Prudential? Gue sampai berpikir seperti itu karena acara itu. Ya, kayak gue kerasukan deh, kayak orang tuh udah nggak bisa di apa ya? Sudah kayak nggak bisa dialihkan lah pandangannya. Udah deh, gue mau buktiin deh Prudential bagus apa enggak. Gue coba deh telepon teman gue, telepon teman gue kan 2006. Nah kebetulan gue pulang dari kos itu, ada teman gue udah pada kerja, dan mereka itu pekerjaan pertama mereka.
Gua telepon satu teman baik gua, teman SMA, gua telepon, lu ntar sore kemana nggak? Rumahnya di Roxy. Lu nggak? Gua pulang ke rumah, pulang. Ketemu gua ya, gua bilang gua samperin lu. Temen gua bilang nggak usah, gua ke kos lu aja. Ya kan? Nah benar teman-teman. Malam itu pulang kerja dia ke kos gua. Kita ngobrol di mana saya lupa. Saya prospek teman-teman. Padahal saya nggak ngerti produk. Saya juga nggak ngerti rekening Pak Ali, rekening 2-in-1 saya nggak ngerti. Maksudnya saya nggak hafal gitu. Nggak bagus lah ngomongnya. Saya cuma cerita berapi-api teman-teman. Closing teman-teman. Teman saya langsung, yuk kita ke ATM lah. Dia ambil duit 500.000 kasih saya. Nih, gue buka deh sama 500.000. Jadi saat itu gue closing teman-teman. Pulang dari ADS itu saya closing. Jadi saya kayak dapat apa ya? Kayak dapat wangsit gitu dari Prudential di 2006 itu. Dari acara ADS. Ya kan? Saya closing, terus apa yang saya lakukan teman-teman? Saya nggak ngerti kan, saya terima duitnya, saya telepon leader saya. Kok ini ada yang mau masuk nih sama gua 500.000. Dia tanya, lu udah bikin ilustrasi? Belum, cuman duitnya udah gue pegang. Udah bayar dulu, belum tahu manfaatnya. Duit. Iya, saking gue berapi-api jelasin, dia langsung kasih duit 500.000. Ya kan? Dia ya udah besok lu ke kantor deh ketemu gua. Nah disitulah gue awal mula Prudential tuh kayaknya bulan Agustus deh kalau nggak salah, lupa 2006. Cuman 2006 itu bukan excuse teman-teman. Saya nggak terusin sampai Prudential buat kerja di UM saat itu. Ya karena waktunya mepet dan saya ada tanggung jawab. Saya udah bikin beberapa event yang figure itu. Saya bilang sama leader saya, ya udah saya closingin dong 500.000. Terus besoknya minta tanda tangan teman saya itu, tanda tangan closing. Nah saya prospek, saya closing. Udah submit, issue. Terus saya bilang, kok saya mulai di bulan Desember deh. Ya, gue selesaikan tuh tanggung jawab gue sama Koko adiknya dia. Karena saya udah ada event, ya kan, gak enak gitu loh. Karena tanggung jawab lah. Tapi setelah ini gue akan fokus di Prudential 100%. Nah, teman-teman, gue juga manusia ya. Dari Agustus itu sampai Desember awal, itu energinya bisa turun teman-teman. Cuman tetap fokus sama Prudential. Nah, begitu fokus sama Prudential, di Desember itu, Desember akhir, saya mulai training balik teman-teman. Saya training dari awal lagi, dari produk, dari rekening AB, rekening 2-in-1 hoki, produk ya. Belajar investasi, saya flashback lagi. Terus saya di coaching sama leader saya, Pak Hendra. Saya dijelasin, saya disuruh bikin list nama dong bro. Ya. Coba dong lu bikin list nama. Kita mulai ring 1 lagi ya kan. Project 100. Dikasih dulu ada bukunya teman-teman, ada bukunya. Sekarang udah nggak ada sih, nggak. Udah dulu Prudential ada bukunya, gede, buku 100-nya. Tahu teman-teman, saya cuma tulis berapa nama? Saya cuma bisa tulis 14 nama aja teman-teman. Bilang kok gue cuma ada 14 nama ini. Ya dong. Kalau dihitung-hitung ini nggak bisa UM. Oh ya, sorry teman-teman. Saya juga begini, budaya di kantor dulu kita di Victory itu harus start club dulu teman-teman. Kita harus berprestasi jadi PUM dulu, namanya PUM, baru naik UM. Ya kan, jadi harus 2 tahun lah kasarnya. Aduh, kayaknya kalau buat startup kayaknya susah deh. Padahal dulu startup nggak kayak sekarang teman-teman. Startup sekarang 700 juta kan. Dulu startup itu cuma 258 dulu ya. Karena kan inflasi ya. Dulu 258. Saya tuh gelap teman-teman kalau 258 kerja sendiri. Ya kan, tapi kalau 300 juta, dulu UM 300 juta, kerja rame-rame, saya ada titik terang. Ya kan. Nah, walaupun nih kita start nih di Desember, cuma ada 14 nama teman-teman. Leader ngomong apa, ya saya jalanin teman-teman. Ya, 14 nama itu, leader, ya. Semua teman-teman saya semua, teman-teman SMA, saya prospek satu-satu, itu dari 21 Desember saya mulai prospek teman-teman buat tahun depan. Ya kan, saya curi start sebenarnya. Ya, karena kan sampai dia kan dulu cut off-nya kan 15 Desember kan. Ya. Jadi di tanggal 21 itu saya udah closing teman-teman. Dan benar 14 itu closing semua teman-teman saya. Puji Tuhan itu closing semua. Ya pakai rekening AB aja, kata leader. Rekening AB aja ya? Iya. Pokoknya ceritain aja ya. Nah, masalahnya closingnya 300.000 semua. 300.000 pembagiannya kan 300.000 kan 3,6 ya dulu ya PAA ya. Preminya 2,5 juta.
kali 14, jadi kurang lebih 30-an juta API, teman-teman. Ya kan? Keren. Nah, satu lagi yang saya mau cerita gini, hati-hati dengan kita bikin goal setting dan mindset. Kalau mindset kita cuma kejar UM, ya terjadilah menurut kehendakmu, teman-teman. Karena saya nggak berani bermimpi. Dulu nggak ada Rookie Club, ya kan? Dulu nggak ada Rookie Club, terus nggak ada PPC, nggak ada, teman-teman. Cuman ada UM, dulu ada Aum Bali 180 juta. Nah, saya meleset di Aum Bali, teman-teman. Nah, saya sempatkan saya prospek di Januari itu API saya udah 30-an juta. Ya kan? Nah, di situ mulai tenar nama saya sebenarnya. Oh, sorry, di 2007 itu kita udah bukan di Perfect Story. Di 2007 itu Pak Dodi udah buka agensi sendiri ya, Excellent Star. Ya, udah buka agensi sendiri. Nah, di kantor itu boleh saat itu ya mungkin zaman berubah ya. Kita boleh UM juga tanpa saklar. Akhirnya saya kejar UM, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi karena saya set goals-nya sama leader saya cuma kejar UM, beneran teman-teman, saya di 2007 itu cuma dapat UM doang, teman-teman. Saya saklapnya enggak, karena saya padahal gini, saya capai UM itu di bulan Juni, teman-teman. Udah selesai semua. 300 juta. Ya. Agentnya saya ada 5, dan sebenarnya kalau lihat sejarah ke belakang, saya cukup membanggakan diri, teman-teman, sebenarnya. Tapi kenapa? Karena saya naik UM itu kurang lebih grupnya 500 juta, teman-teman. Karena saya rekrut teman-teman kuliah saya, yang di atas 30 juta itu ada 5 orang, teman-teman. Grup saya 500 jutaan. Ya. Tapi pada saat SUM, semuanya udah nggak ada. Jadi dari nol lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Di sini yang penting kita fight dulu, ya kan. Nah, gitu sih, bro. Awal mula gue di Prudential dari UM. Ya. Nah, mungkin boleh dipandu, bro. Oke. Ini kenapa join? Kalau join Pruda ya, mengapa join Pruda? Iya. Jadi latar belakang. Terus langsung tadi kan rekrut teman-teman kuliah tuh ya. Kita kayak pas closing pertama berapi-api semangat kan, emang bener kan, harus ngomongnya harus kencang gitu kan istilahnya, harus speak up gitu. Nah, terus ngerekrut teman-teman sendiri tuh susah, bro. Karena kan lo gitu kan biasanya. Apalagi anak kuliah ya. Semua anak kuliah. Jadi gue cuman kan ada satu tuh teman gue yang dari ikut ADS juga, ya kan. Itu kan tahun lalu dia tutup 2006 100 juta lebih. Nah di 2007 dia 100 juta lagi. Tapi dia udah nggak jalan gara-gara orang tuanya nggak setuju. Karena dia keluarganya dia di orang daerah, orang tuanya kaya, jadi dia ditarik buat terusin usaha bapaknya. Ya udah saya hilang satu agent yang bagus saat itu. Nah sisanya teman-teman saya itu prospek, ya kan, closing ring 1, ya kan, temen dia ya saya bantuin. Saya dari agent saya udah take care, saya punya agent, saya trainingin juga teman-teman produk sama presentasi. Sisanya leader saya nambahin. Jadi ya saya dari agent, saya anggap ini bisnis. Saya nggak bisa ngandelin leader saya, ya saya yang bantu saya. Jadi kalau saya nggak ngerti, saya tanya leader saya, kok ini next-nya apa ya, ngomongnya apa ya ke agent ya. Nah saya minta panduan, cuman saya handle. Nanti kurang-kurangnya saya minta leader saya minta bantuan. Nah dan saya dari agent itu sudah dari 2007 saya udah meeting unit sendiri sama agent saya kumpulin. Ya kan, saya kumpulin, saya yang trainingin gitu. Iya. Oke. Berarti closingnya pun saya temenin, saya udah join Fieldwork dari agent, teman-teman. Ya karena karena kalau angkatan kolonial kayak saya di Prudential itu mengenal namanya 3M, teman-teman. Tahu nggak, bro, 3M di Prudential? Kita nggak boleh 3M. Nggak boleh males, malu, sama mati akal. Nah ini yang saya pegang, teman-teman, sampai hari ini. Kita masih kreatif, kita masih rajin, ya kan? Kita ngapain malu, orang kita bantu orang kok, apalagi dengan PPH sekarang. Mindset Sisi, ya, UP, ya karena itu mindset yang saya tanamkan ya. Kita mesti harus nggak boleh 3M itu. Kalau udah malu, males, mati akal, bukan hanya di Prudential, di mana-mana pun kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa usaha apa-apa. Iya. Nah itu kayak etos, kayak apa ya, kayak slogan lah dulu di zaman saya. Saya jadi agen tuh slogannya 3M. Kita nggak boleh 3M. Aduh, sorry. Masih, semua masih males, malu, itu. mati akal. Iya. Terus
Ya. Kan udah kejar UM tuh, bro. Akhirnya setelah UM, di 2007 tadi, 2007 dulu. Langsung kejar startup Ya. dong. Gitu. Oke. Dan dari startup. Di 2008 awal kan ada kick off ya. Ya. Ada goal setting. Saat itu Pak Dodi yang samperin saya, Sen, kamu kerja dong startup. Ya kan. Kamu udah punya udah UM, kamu udah startup. Tapi teman-teman jujur ya, saat itu saya masih gelap juga teman-teman. Karena saya berpikirnya, oh nanti deh kok saya bangun tim dulu, saya mau bisnis, saya mau bangun tim, fokus ke tim. Nah 2008 memang saya fokus benar-benar di tim teman-teman. Saya benar-benar fokus di tim. Setahun saya naik SUM. Saya naik SUM itu 9 juta kayak AAD sekarang. Itu saya jualan hanya 200 juta teman-teman. Saya hanya jualan 200 juta, 700 juta itu dari tim semua. Dan saya naikin 1 UM saat itu. Ya karena walaupun kita udah fokus di Pro, masalah tetap ada teman-teman. Di 2009 di awal tahun saya SUM, saya goal setting, saya kumpulin agent saya mau ngejar UAM saat itu 2,7 M. Iya. Saya gagal teman-teman, kenapa? Di 2009 itu saya ada tragedi lagi. Kakak saya yang paling besar yang cewek itu di bulan Maret meninggal. Kena demam berdarah. Saya pikir kok bisa ya, saya kena 2 kali demam berdarah di rumah sakit yang jelek, maksudnya di rumah sakit yang kelas 3 aja saya sembuh. Yang biasa aja. Masa kakak saya di rumah sakit bagus meninggal gitu loh teman-teman. Ya kan. Nah di situ saya mau cerita bagusnya Prudential. Saya bangun bisnis di 2008, di 2009 dari Maret kakak saya meninggal, saya nggak sentuh sama sekali bisnis Prudential itu 100 hari teman-teman. Bukan saya nggak mau kerja, saya 100 hari itu nemenin mama saya, lewatin hari tanpa kakak saya. Karena kakak saya yang meninggal yang cewek, satu-satu anak ceweknya, kan dia kakak saya cewek sama cowok, yang meninggal yang cewek. Jadi saya jagain mama saya 100 hari pertama teman-teman. Jadi, yang saya luar biasanya di Prudential, income saya nggak turun loh teman-teman. Ya kan, that's why kita mesti bangun tim. Ya kan, kita mesti bangun tim. Income-nya walaupun saya nggak lonjak naik, tapi bertahan dan naik, tapi nggak banyak. Tapi itu cukup buat saya gitu saat itu. Ya, that's why bisnis Prudential, perusahaan Prudential, bisnis kita ini udah nggak salah teman-teman bangun. Dan ini udah satu, ya ini saya cerita orang biasa lah teman-teman yang prestasinya so-so aja, cuman naik jabatan aja, nggak yang wah, apalagi yang wah gitu. Pasti income-nya naik walaupun dia nggak sentuh. Kalau grupnya udah gede, ya kan. Nah saat itu saya makin yakin sama Prudential gitu loh. Nah mungkin saya mau cerita startup pertama saya ya. Nah karena dari bulan Maret 100 hari itu berarti bulan Juli dong. Di bulan Juli itu saya udah dapat surat dari Prudential bahwa saya kena maintenance. Dulu SUM itu harus maintenance kan. Saya kejar maintenance teman-teman. Nah di situ saya fokus jualan. Nah balik lagi teman-teman, karena saya cuman tahun itu ya udahlah, tahun ini gue cuman maintenance aja lah, nggak apa-apa, tahun depan gue fight lagi dari awal, ya kan. Nah karena mindsetnya begitu, nyesek juga. Harusnya tahun 2009 itu saya pertama kali startup teman-teman. Karena saya cuman kejar MOC maintenance, ternyata maintenance saya capai. Saya cuman kurang lebih 25 juta API teman-teman buat startup Beijing saat itu. Ya kan. Nah, tapi tahun depan leader saya coaching saya lagi, saya dengerin kata leader saya dari awal. Saya kejar, ya saya makanya dapat startup pertama saya itu Paris teman-teman 2010. Berangkatnya 2011. Nah, kalau teman-teman tadi lihat perjalanan saya dari 2010 sampai tahun lalu, saya nggak pernah miss. Cuma sekali teman-teman kalau miss itu tadi ada foto saya Rookie Club, itu sebenarnya saya miss teman-teman. Saya miss sekali itu di 2013 dapat rookie aja. Ya, sisanya saya waktu itu startup Barcelona berarti yang saya nggak dapet. Nah, cuman walaupun saya dari keadaan seperti itu, saya bangun ini juga nggak cepet teman-teman. Saya di kantor itu dari 2011 itu kan pertama kali startup saya berangkat. Tapi dari 2011 sampai teman-teman lihat tadi saya San Francisco, itu saya leader yang spesialis berangkatin istri. Kenapa berangkatin istri? Cuma dapat startup teman-teman. Jadi nggak wah-wah banget, ya kan? Karena saya juga fokus mau bangun tim. Nah, tapi
step by step saya pengen, oh satu hari gue pengen dong berangkat berdua gitu loh. Gimana ya? Nah, gue juga nanya-nanya ke teman-teman gue yang lebih senior, lebih hebat jualannya. Saya tanya, gimana sih bisa kerja double, gimana sih kerja PCC, ya kan? Nah, saya belajar teman-teman. Nah, strateginya saya juga tanya ke dia, ya kan? Kayak kalau teman-teman sekarang PCC kan 1,8 ya. 1,8 ya. Kalau mau PCC harusnya di Juni ini 1M udah. Itu udah nggak bisa ditawar. Kecuali teman-teman punya bom nuklir gede nih yang bisa langsung Bom PCC. nuklir. Iya, kalau nggak teman-teman mesti set waktunya dari awal kerjanya. Ya. Bom nuklir Nah, kayak 1:8. Iya. Dan kan kalau bom nuklir itu pasti case-nya panjang prosesnya. Nah, kenapa nggak kita bangun habitnya? Kerja per bulan dibagi, 1 bulan 150 juta, 1 tahun jadi 1,8. Biar Nah, nggak fokus capek bro ya. bulanan mingguan, iya. Nah, itu perjalanan saya, bro. Jadi sejak 2015 saya dapatnya PCC. Cuman kemarin cuman sekali turun nggak dapat PCC, hampir double. Itu dapatnya Berlin. Sama tahun lalu dapatnya double di masa pandemi, nggak dapat PCC. Okay. Sebenarnya dapat PCC teman-teman tahun lalu. Cuman ada miss dikit lah. Saya nggak dapat Edinburgh tahun lalu. Oke. Iya. Nah, tadi cerita dari Bro Hasan kan juga pas untuk naik UM nih, kan bangun tim juga ya gitu. Jadi nggak produksi pribadi sendiri gitu, biar kita juga membantu teman-teman rekan kerja kita. Itu strateginya gimana bro? Apakah setiap minggu temuan atau ada meeting group atau gimana tuh? Oh iya, teman-teman di sini kalau mau langsung tanya, boleh ya? Jangan malu-malu ya. Waktu saya UM itu, menurut saya, saya etos kerja yang terbaik saya itu pada saat UM, teman-teman. Nah, saya benar-benar tiap pagi itu jam 8 pagi udah pasti keluar rumah. Setiap pagi jam 8 pagi udah keluar rumah. Dan saya akan beli mobil. Saya beli mobil itu biar saya bisa pulang lebih malam. Saya bisa prospek sampai malam dan lebih aman karena saya jalan ini berdua sama pacar saya. Waktu itu 2008 belum married, udah jadi pacar ya. Cuman di 2008 saya naik SUM, 2008 saya naik UM itu saya pensiunin istri saya, pacar saya. Saya bilang udah nggak usah kerja deh, lu bantuin, kita berdua jalin Prudential aja, fokus. Nanti biaya hidupnya gue yang take care gitu, gue yang bayar semua. Ya kan biasa lah, ya kan. Keren juga kan saat itu kan, umur 24 bisa pensiunin pacar ya kan. Ya, jadi saya jalanin berdua, terus kita ambil mobil. Jadi kita kerja bisa, dan jam 8 itu saya paling pagi itu pulang jam 9 malam teman-teman, every day. Baik itu jualan, ya tapi nggak sampai itu juga ya. Kadang ada juga bolongnya. Tapi bolongnya itu paling banyak seminggu sekali doang. Kadang 1 minggu pun kita pakai buat prospek teman-teman. Biasanya Sabtu Minggu tuh saya pakai buat jualan pribadi. Hari biasa saya buat bangun tim saat itu. Dan saya nggak bisa hitung satu hari ketemu berapa orang teman-teman ya. Tapi saya benar-benar kerja itu dari jam 8 jam 9 pagi itu tur sampai jam malam. Minimum kerja 12 jam satu hari di bulan waktu saya UM. Nah, kinerja itu menurun ketika saya juga pernah comfort zone juga gitu loh. Nah, cuman sekarang kan udah gimana ya? Prudential udah kasih yang terbaik semua. Ya sekarang saya lagi mau ngebalikin posisi pada saat UM dengan kemampuan sekarang iya. Ya cuman ya lebih smart aja karena kan ilmunya sudah meningkat kan. Maksudnya udah update sekarang dibanding dulu kan. Dulu sampai 2000 berapa itu saya masih pakai rekening 2-in-1 hoki teman-teman Pak Ali. Oke. Nah, kadang penyakit kita di leader ini ya comfort zone itu. Nah, itu yang masih dilawan. Iya. Nah, ini kan prestasinya juga ada PCC leader nih, bro. PCC leader itu kan effortnya ya maksudnya gampang-gampang susah gitu. Timnya kan juga harus besar juga. Nah, produksinya juga lumayan gitu. Itu gimana, bro? Apalagi terus sekarang nih udah ya pandemi lah, hybrid gitu. Nah, sekarang kan mau ada MILC kan, bro juga lagi mau ngejar tuh kan. Apa tuh kiat-kiatnya tuh? Waktu yang PCC leader itu sebenarnya nggak boleh dihitung sih teman-teman. 2019 itu kita ada apa ya? Ada PPH Plus ya, karena kan nasabah kita tawarin PPH Plus dan rata-rata mereka mau karena itu kan kartu sakti black card kita. Kalau saya pribadi ya saya appreciate lah penghargaan saya, tapi saya nggak bilang itu yang effort terbaik saya karena momennya itu
momen memang semua rising teman-teman. Kayak pasar saham tuh ya. lagi bullish ya kan. Iya, Ya. PPH tuh Nah, itu ya. karena saat itu saya jualan pribadi net api ya di luar bonanza itu hampir 1,7 teman-teman pribadi. Makanya saya PCC Oslo, PCC leader. Lalu itu PCC leadernya saya tutup itu 2,5. Jadi saat itu saya cuman PCC agent naikin 1 AAD doang. Ya, saya cuman PCC agent naikin 1 AAD, lainnya semua grup sisanya. Jadi kurang lebih grup itu ada 1 eman lah buat kejar PCC leader 2019. Nah, justru kinerja yang saya mau balik ini saya baru terjadi tahun ini teman-teman. Tahun ini terus terang kalau secara effort di masa pandemi gini saya malah jauh lebih keras dibanding 2019. Ya kan? Karena saya mau ngejar mid-year kemarin kalau Paulus kontak pas lagi mid-year kan. Sebenarnya saya bisa dapat mid-year teman-teman, tapi ya sudahlah itu kesalahan saya. Ada beberapa agent udah mau closing, jadi saya kurang NAA teman-teman. NAA saya baru 2. Nah, sebenarnya NAA-nya udah ada 7 saya tahun ini. Ya, yang 2 yang baru ini AAJI-nya saya saking semangatnya di tanggal 20-an Mei kemarin, begitu mereka AAJI mereka mau closing, kesalahan di saya. Saya lupa teman-teman saking kerjanya, saking ininya miss. Yang missnya gini, saya daftarin, saya lupa info ke agent saya. Download. Ya, pernah download registrasi. Kayaknya gimana ya? Pokoknya daftar langsung download. Lupa teman-teman saking antusiasmenya, yakin saking semangatnya lupa teman-teman. Akhirnya ya sudahlah, ini kesalahan saya tahun ini dan tahun depan nggak akan saya ulangin lagi sih. Tahun depan saya akan fight mid-year lagi. Tapi tahun ini saya mau tutup lagi minimum startup sampai double startup leader saya mau kejar lagi goal saya. Nah itu ya sometimes ya kesalahan kecil itu kadang berarti. Terus juga ditambah ada beberapa case saya yang belum issued di bulan Mei. Teman-teman tahulah masalah UE. Ya, tapi ya udahlah, saya nggak bisa salahin, ya kan? Kenapa nggak saya submit lebih besar gitu? Saya nggak salahin lingkungannya. Kenapa nggak? Oke lah yang ini pending misalnya 3 juta. Tapi kenapa lu nggak cari API yang lebih lain buat gedein? Tapi secara hitungan saya masuk mid-year API-nya. Apalagi kalau itu issued ya kayaknya dapat. Cuman kan ya udahlah. Ini namanya kita belajar dari kesalahan. Jadi leader kita pun udah lama di posisi pun bisa bikin kesalahan. Jadi ya itulah. Yang penting mindset-nya ya bro ya. Dan saya ya tahun ini mesti selesaikan dengan minimum startup leader atau double startup leader lagi. Dan saya lagi siapin 2 calon AAD lagi sih tahun ini. Nah, berarti di tahun ini kan kita pandemi juga masih ups and down nih kan. Berarti sesuai judul nih, doing the business properly-nya nih kalau tahun ini nih kira-kira general strateginya tuh kira-kira apa bro? Gitu. Karena kan orang masih hybrid atau rata-rata susah temu gitu kan. Terus agent mungkin ya jalan enggak, ada yang kayak gitu, ada yang kencang banget gitu. Oke, bro. Sebelumnya disclaimer dulu ya bro. Gue disclaimer dulu gini. Di Prudential ini banyak macam leader dan berbagai macam agent. Banyak juga pandangan-pandangan dari agensi atau grup masing-masing, ya kan. Tapi tujuannya semua bagus, pasti mau prestasi dan semua mau sukses di Prudential. Kalau saya pribadi, tapi teman-teman disclaimer gini, leader teman-teman paling benar ya. Leader. Kalau pernyataan saya teman-teman bisa pakai, pendapat saya bisa dipakai, teman-teman boleh ternak, boleh dipakai. Tapi kalau misalnya beda sama pandangan leader teman-teman yang coaching teman-teman, leader teman-teman lebih benar. Karena leader teman-teman yang tahu teman-teman itu siapa. Ya, itu dulu ya bro, gua disclaimer ya. Nah, kalau saya ngebagi begini teman-teman, di Prudential ini leader itu karena gini, saya beranjak dari leader yang jualan awalnya. Saya beranjak dari leader yang sebenarnya bangun tim. Ya, sampai di 2011 itu saya sampai 2015 itu saya fokus jadinya banyak jualan. Jadi kalau di kantor itu saya sebelumnya lebih dikenal leader yang jago, maksudnya leader yang fokus jualan gitu loh. Ya. Nah, saya juga bukan excuse, bukan nggak mau bangun tim. Saya bangun tim, cuman mindsetnya juga saat itu
ada salah juga menurut saya pribadi saya. Jadi saya banyak jualan saat itu. Dan saat di kondisi saya 2010 merit, 2011 punya anak, 2013 punya anak, 2014 punya anak. Saya ada kebutuhan pribadi yang besar. Di mana penjualan pribadi itu meningkatkan income lebih besar, lebih cepat sebenarnya. Tapi buat jangka pendek. Ya kan. Jadi saya jangka pendek ya. Fokus teman-teman sampai jual PCC segala macam karena kebutuhan rumah tangga saya. Jadi saya kejar tapi saya juga nggak ninggalin rekrutan saya dan tim saya. Cuman activity-nya begini teman-teman, saya 80% jualan, 20% buat tim sama rekrut baru. Jadi agent saya nggak banyak saat itu, 5 tahun itu. Ya kan? Nah, sampai saya hit PCC saya ngerasa kebutuhan rumah saya udah terpenuhi. Saya juga tahu, apalagi itu Prudential kasih OR booster. Buat saya lebih suka kerja PCC leader dibanding PCC agent sebenarnya. Nah, cuman di Prudential rata-rata hampir PCC leader itu PCC producer juga. Ya bro, ini gue amatin ya. Rata-rata top leader juga. Mereka tuh bisa jualan bagus, bisa bangun tim bagus. Berarti semua orang bisa. Nah, makanya saya punya gambar gini. Tapi saya juga mengamati di kantor itu ada leader yang memang dia lebih banyak jualan. Tapi itu menurut saya nggak salah gitu loh. Sampai nanti progresnya begini. Dan grup saya ada banyak leader yang produser. Saya ada leader yang produser. Kecuali leader saya pernah sharing di One Vision, Tirta, anak kota Tirta Dijaya. Itu dia 50-50. Nah, jadi saya biasa coaching grup saya, nggak apa-apa lu fokus di jualan dulu. Kenapa? Kadang kita jadi ini kan mata pencaharian ya teman-teman ya. Kalau rumah tangga nggak cukup, maksudnya kebutuhan dapur nggak cukup, kadang mau bangun tim itu effortnya kurang gitu loh. Tapi kalau ekonominya sudah bagus, ya kita ini tergantung background masing-masing juga ya, background masing-masing agent ya atau leader ya. Nah, ya saya bilang 80-20 dulu sampai nanti, tapi nggak boleh terlena di situ selamanya karena ini bisnis bangun tim ya kan. Lu udah bisa 80-20, lu naiklah jadi 60-40. 60 jualan, 40 bangun tim. Sampai bisa 50-50, sampai bisa 40-60 teman-teman. Nah, kalau menurut saya kalau bisa 40 jualan, 60 bangun tim itu biasanya bisa PCC aja, PCC leader teman-teman. Keren banget. Nah, jadi menurut saya teman-teman menemukan diri teman-teman dulu sendiri. Mana yang lebih kuat? Jangan ikut-ikutan gitu loh. Kenapa? Sorry juga nih, income belum ada di Prudential. Maksudnya ilmu juga belum banyak. Fokus rekrut, nggak mau jualan. Ya menurut saya bukannya salah ya. Apa yang lu mau ceritain ke grup lu? Ya. Apa yang lu mau pimpin grup lu dan apa yang lu mau tunjukin pengalamannya gitu loh. Ya. Harus punya prestasi dulu. Iya, karena prestasi itu seiring dengan pengetahuan kita mengerti insurance, branding, sama cuan. Iya. Ya kan? Menurut saya iman kita bangun tim itu ya uang teman-teman. Ya. Ya ini saya orang dagang ya. Saya orang dagang, saya berpikir dagang. Mental kita, iman kita duit kalau di Pru. Kalau ada duit, iman kita kuat dan kita bisa yakinkan orang, kita bisa rekrut orang. Ya kan? Setuju. Dan kasarnya gini, kalau income kita kuat, kita bisa rekrut yang kita mau, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau kita rekrut yang menengah ke atas, kan butuh modal. Modalnya bukan berarti kita harus kasih makan dia enak, segala macam. Enggak. Kadang kita juga mesti, branding dan upgrade diri. Upgrade-nya, kalau menurut saya, di Prudential itu kita mesti naikin penampilan kita mesti update penampilan kita karena orang lihat kita kan ya sama kayak kita mau pacaran, suka nggak suka pasti lihat fisik dulu. Kita mau rekrut orang juga, orang mau lihat fisik kita juga gitu loh, ya kan. Ya kita nggak harus sampai mewah-mewah seperti apa, enggak, tapi kita mesti punya modal itu ya. Contoh dari kita berpakaian, kita pakai gadget. Dulu saya kadang dulu sempat ikut financial planning kan, wah tiap tahun ganti gadget. Ya ini tapi disclaimer ya,
kayak saya punya pandangan gini, ganti gadget kayaknya buang-buang duit gitu loh. Tapi buat bisnis ini kita nggak bisa. Ya, somehow kita harus update dan itu menurut saya itu biaya buat branding dan buat kita jualan sebenarnya. Ya, nah tapi kita atur lah pintar-pintar, bukannya harus langsung beli Samsung yang Fold 40 juta ya enggak. Tapi kita jangan sampai nggak update gitu. Apalagi kita mau rekrut yang jujur kalau saya rekrut yang milenial, saya sampai bela-belain beli sepatu yang mereka pakai gitu teman-teman. Ya kan. Misalnya mau rekrut umur 20-an, mereka lagi pengen. Iya, sana kayak milenial. Sepatunya juga saya masih modalin gitu teman-teman. Karena biar masuk ke komunitas mereka, ngomongnya bisa nyambung dan mereka mau nerima kita. Nah ini cara saya. Sampai kita beli sepatu ya lagi ngetren misalnya NMD apa Ultra Boost atau Yeezy. Ya itu menurut saya itu modal. Ya kan? Nah, itu contoh ya, Bro. Tapi disclaimer ya. Ini cara saya. Saya mau rekrut yang muda-muda, saya berpenampilan seperti mereka. Iya kan? Ya, Ya, kita kalau ketemu mereka ya saya frekuensi kaos, pokoknya ya kan. Iya. Betul. Iya. Kalau kita pakai jas kan aneh ntar. Saya invest. Iya. Saya sampai invest juga. Nah, itu salah satu modal. Nah, itu kan butuh uang ya, teman-teman ya. Somehow, ya kayak saya masuk ke Prudential, saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Ya kan? Nah, saya butuh uang buat saya upgrade. Ya, salah satunya dari income itu. Dan sambil saya bangun tim. Ya kan? Dan menurut saya di Prudential ini nggak ada kata terlambat. Hari ini teman-teman putusin pun peluangnya masih besar banget. Ya kan? Justru saya sekarang ngiri lihat founder-founder di One Vision. Coba dari dulu gue lebih cepat sadarnya. Gue lebih cepat nih bangun timnya. Gue merasakan apa yang mereka rasakan, teman-teman. Tapi hari ini udah luar biasa banget deh. OR booster, ya kan? Saya lihat leader-leader besar. Wah, OR boosternya sekian. 3 digit. Waduh, itu kayaknya, aduh, setiap tahun bisa beli ruko 1 dah. Ya kan? Nah, tapi kita mesti ingat mindset sama fokusnya itu kita tuh di mana. Dulu saya belajar sama satu leader di Prudential. Bagaimana kita mau bangkit dari Prudential ada satu syarat. Syarat pertama itu dia cuma ngomong sadar dulu lu harus sadar. Sadar nggak lu tuh sekarang di posisi apa? Sadar nggak lu mesti ngapain? Sadar nggak lu tuh siapa gitu loh. Nah di situ begitu lu sadar, lu baru bikin planning lah ke depan, lu fight buat itu. Nah saya belajar dari beliau, ya. Nah itu sih bro. Nah intinya kita hidup lebih baik dan kita bangun bisnisnya lebih baik, ya. Oh ya, selain modal berupa materi tadi, ya kita juga mesti upgrade leher ke atas juga ya teman-teman ya. Saya juga kadang entertain leader-leader, saya ngobrol, saya belajar, saya dengerin pendapat dia. Nggak apa-apa, kita ajak dia makan, toh juga ilmu gratis kan. Ya kan, saya dengerin, bagaimana sih bangun tim, terus saya dengerin podcast, ya kan. Kayak contoh, saya juga ikutin satu leader lah, muda, di pemilik top agency. Saya dengerin IG-nya, saya belajar, saya lihat, amatin lingkungannya. Ya kan, dia rekrut siapa aja, dia lagi bangun apa, dia ngomongnya apa, ya kan. Nah, kayak sekarang, kayak hampir hari ini, teman-teman lagi ngetren apa buat anak-anak muda atau ya sebaya kita lah, pada ngomongin cryptocurrency. Crypto, ya. Ya, saya invest juga teman-teman ke sana. Ya, tapi nggak banyak. Saya setor aja duit dulu, saya sambil belajar. Kenapa? Kadang buat nyambungin pembicaraan gitu loh. Iya, kita ngerti. Jadi kita ngomong tuh nggak ketinggalan. Iya kan? Jadi kalau dia bilang, aduh bisnis nggak usah kerja lah, bangun kripto bisa kaya. Ya kan, kripto bisa kaya kalau dia beli gila-gilaan di Januari, jual di Maret. Kalau sekarang ya bonyok juga gitu loh. Nah, jadi kita update teman-teman, kita mau rekrut itu, jadi kita nggak, kita tuh update gitu loh, cara hidup apa-apa tahu gitu. Jadi banyak celahnya buat rekrut. Oke. Thank you Bro Arsen. Nah, ini teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Satu, dua orang ada yang mau tanya, teman-teman? Silakan. Karena nih dari... sorry. Ini sharing gua sejam ini memenuhi ekspektasi kali. Soalnya gua kayak ngobrol sama lu soalnya. Iya nih, makanya nih, kalau dari dia udah dari awal, mindset itu tuh harus udah bener dulu. Mau maju atau mau enggak. Kalau enggak ya udah. Tapi kalau maju kan udah ada hasilnya gitu. Udah terbukti
Prudential tuh udah paling benar gitu kan. Udah paling benernya apa ya, dari kita sendiri ya, udah pikirnya udah bantu orang aja, bantu orang. Betul. Udah. Dari bantu orang untuk mempunyai proteksi sama bantu teman untuk kita bisa berkembang, bisa sukses bareng gitu. Betul. Oke, ada yang tanya nih teman-teman. Oke, kayaknya udah sharingnya keren bro, dari Pak Anton. Ini selalu keren. Maaf ya, nggak ada materi, cuman gue sharing apa yang ada di pikiran dan apa yang lagi gue jalanin. Iya, itu materinya udah paling ini, kalau udah yang ada di pengalaman dan lain-lain itu materi yang paling mantap pokoknya. Oke bro Hasan, dari kita One Vision ada penghargaan nih. Pasti tepuk tangan dong teman-teman. Boleh di unmute dia. Bro Tan Sulisen nih. Thank you bro. Thank you bro. Thank you bro. Dapat ilmu banyak dari nggak bisa apa-apa, terus kacamata kuda aja, lanjut kejar tetap bangun tim, tetap jualan. Jadi kita mesti tahu potensi kita di mana, gitu sih tadi. Jadi udah, jangan yang pertama banget tadi, jangan mati akal. Walaupun yang satu udah masih hijau, yang satu udah masih cici, ada aja gitu kan. Yang penting tadi itu ngomong yang kencang, orang jadi tahu nih nih orang agent nih, oh iya tahu produknya, tahu ininya gitu, walaupun nggak oret-oretan gitu awalnya, tapi ya yang benar kan kita harus tetap ikutin kepala ke atas tuh, ada ilmunya, training dan lain-lainnya bro ya gitu. Iya. Thank you bro Hasan, masih ada waktu bro, sukses buat tahun 2021 ini ngejar PCC leader, PC kejar gitu, amin, double startup semuanya. Oke. Gua tambah sedikit boleh bro? Ya boleh, untuk menutup. Kadang di masa pandemi ini ya kita start bisnis ini ya mungkin ada yang optimis, ada yang enggak, ya kan. Tapi teman-teman sekarang udah Juni ya, menurut saya 7 bulan ini semuanya masih mungkin sih. Kalau teman-teman mau kerja Star Club, London, mau kerja double, PCC, ataupun kita sebagai leader nih mau rekrut dari nol lagi, menurut saya nggak ada kata terlambat sih. Karena bisnis ini, saya punya prinsip gini, kita jadi agen ini bukan cuma hari ini. Kita jadi leader pun bukan cuma hari ini menurut saya. Jadi masih panjang banget teman-teman. Nah, tapi tindakan teman-teman hari ini itu bisa merubah jangka panjang teman-teman, jangka pendek pun berubah, jangka panjang berubah, ya kan? Dan background apapun teman-teman, ya asal teman-teman terbuka, mau dengerin kata-kata leader, ya kan? Apalagi di One Vision banyak yang gue belajar nih dari Ko Wahidin bangun tim, ya kan? Ko Pendi jago nih kalau masalah produk, ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman udah di tempat yang benar, lingkungan juga udah oke. Saya kan pernah ke kantor One Vision. Ya kan di kantor di Sudirman, bukan kantor ecek-ecek lu di sana. Dan leader-leader teman-teman udah invest besar-besaran buat kita semua, buat teman-teman juga. Menurut saya tinggal ikutin aja sih kata-kata leader kita, ikutin agensi punya arahan. Oh ya, terus satu lagi teman-teman. Di satu tempat pasti juga ada masalah, ya kan. Nah, masalah itu kan tergantung kita mau responnya. Ya kan. Kalau kita positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau kita nggak positif, hasilnya nggak mungkin positif. Ya kan? Terus juga kadang kita lumrah ya, suka membandingkan ya. Cuma teman-teman percaya deh, teman-teman udah di tempat yang tepat. Ya, kalau ada masalah, bukan salah orang, tapi salah kita. Ya, kayak contoh salah, misalnya saya kemarin, saya gagal dah kejar leader, saya juga nyerah. Kenapa? Itu kesalahan saya nggak bisa salahin, wah AJI payah, AJI begitu, Prudential begini, Prudential begitu, terus agensinya payah, leader saya payah. Kalau teman-teman punya pikiran seperti itu, please, itu sangat-sangat menghambat teman-teman punya perjalanan dan teman-teman nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau teman-teman setiap ada masalah berpikir, oh ya, gue salah, gue masih berubah, ya dong, ini salah gue. Oke lah, mungkin gue ada salah ngomong, mungkin leader gue ada maksud di belakang, tapi dia baik, cuman gue belum ngerti. Ya udah, gue dengerin dulu. Ikutin aja teman-teman. Ya, saya bisa hari ini ya karena bimbingan leader saya. Saya ada bimbingan dari Pak Dodi juga, GEO Owner. Jadi GEO Owner, leader kita itu mau kita jadi the best.
Ya kan? Kenapa? Ya udah pasti dia cuan juga. Tapi cuan itu kan bukan yang ngerebut hak kita. Hak kita tetap hak kita, teman-teman. Ya kan? Jadi menurut saya cuma pesan sama teman-teman, do your best. Sadar teman-teman di mana, kita fight sama-sama, teman-teman. Ya, pandemi, ya sudahlah, mau apa lagi? Toh juga kita masih cari makan, petani pun masih nanam beras, menanam padi kan. Kita juga masih prospek kan. Ya, tapi bagaimana kita cari keluar, cari jalan buat kita bisa berkembang di masa pandemi. Ya kan, jangan salahin keadaan. Ya, itu aja, Bro. Thank you Kita yang harus adaptasi. One Vision. Sip. Thank you, Bro Asen. Good luck ya. Thank you undangannya. Thank you. Good luck ya. Pamit Thank you ya, ya, Sen ya. Ya. Luar biasa, Thank Sen. you. Thank you, Bro.